bukan sedang memilih bahagia, gitu aja. Ingat bahwa ada sisi lain dari dirimu yang sedang tidak termanifestasi saat itu, tidak keluar saat itu. Yang berikutnya tadi apa, Mas Helmi? Sebagai umat Islam, tadi sebenarnya udah sebagai umat Islam semua tadi. Bermanfaat, berbagi, istiqomah dari dirimu sendiri, tumbuh menjadi lebih baik, itu konsep Islam semua itu tadi. Memastikan kreatif dengan sesuatu yang tidak pasti, memastikan stabilitas dengan sesuatu yang pasti, dan bersilaturahmi terus. Nah, bahasa Islam kan gitu, berhubungan, punya sambungan sama makhluk yang lain kan, bersilaturahmi. Silaturahmi sama manusia, sama ayam, sama nggak usah tak ceritain lah. Aku tiba-tiba ingat cara menghipnotis ayam gitu atau dong. Jadi apa Mas? Oh, saya dulu ngucapnya wiji pada apa? Kegelisahan itu. Jadi untuk mengurangi kegelisahan, untuk mengantisipasi kegelisahan itu barangkali kita belum nyawiji karo sesama, belum nyawiji sama Tuhan, seperti itu. Jadi konsep nyawijinya itu seperti apa? Cara untuk nyawiji. Jadi kan berbagai macam cara. Nah ini cara-cara apa ini Mas Abrak? Ini mohon maaf, pasti jawaban saya tidak akan memuaskan. Gini, saya kasih lambaran dulu. Tidak memuaskan. Kenapa? Karena saya menyampaikan lewat bahasa. Dan bahasa itu hanya efektif untuk menyampaikan sesuatu yang kita sama-sama tahu. Kalau yang satu tidak tahu, bahasa tidak ada gunanya. Paham maksud saya ya? Kalau tiba-tiba orang ngomong pakai bahasa India gitu misalnya, Anda tidak, kan beda, kalau itu beda bahasa. Misalnya gini, Anda menceritakan warna kepada orang buta warna, Anda ngomong merah, hijau, kuning, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena orang buta warna memang tidak pernah mengalami itu. Bahasanya efektif untuk sesuatu yang sama-sama tahu. Coba misalnya gini, coba Anda jelaskan rasa pedas kepada orang yang belum pernah makan cabai, belum pernah pedas. Piye bahasanya? Pedas adalah aku efek dari pedas. Pedas itu apa? Kalau di kampung sandal kan lo? Enggak juga toh. Makanya kamu harus merasakan untuk paham pedas, betul nggak? Nah jadi kalau untuk cara nyawiji, satu saya tidak tahu, dua pasti dengan bahasa juga tidak efektif. Nah tapi kalau untuk menjawab kegelisahan banyak cara. Sebenarnya seperti sudah saya jelaskan kepada Mas Helmi ini tadi, gelisah itu karena kita tidak nyaman dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Pastikan aja punya teman, kepastian dan ketidakpastian setiap hari tumbuh. Setiap hari tumbuh. Anda gelisah karena pengetahuan dan pemahaman Anda saat ini belum bisa menghadapi kegelisahan Anda. Kalau Anda memastikan Anda tumbuh setiap hari, kalau Anda memastikan Anda kontribusi setiap hari, itu akan sangat bisa mengurangi kegelisahan Anda. Ada yang pernah di sini sedih karena patah hati? Tidak. Ini jomblo ini yo seneng bahagia apa jadi jomblo? Orang tahu ditolak cinta ngono kok. Jajal ngono lho, Dek, mau enggak, Dek? Ngapa, Dek? Iya, rabi-rabi ro aku lah nek ana gawean. Nyoba apa lah, terserah lah. Mungkin Anda belum cukup tua seperti saya pernah merasakan sakit hati berkali-kali. Dari sakit hati, dan sakit hati itu juga ada capeknya kadang-kadang. Wah, aku sedih banget neng kamar. Gue neng kamar seminggu nangis yo. Ngopo tuh aku nangis. Kesel deh, kesel nangis. Kesel karena sedih itu. Kadang-kadang sedih itu perlu diberi ruang. Beri ruang untukmu untuk sedih. Kenapa? Karena sedih adalah bagian dari dirimu juga. Jangan ditutupi. Cuman di limit. Oke, kamu boleh sedih 2 jam. Wah, nangis gerung-gerung, jengking-jengking terserah. Tapi sudah, selesai udah. Udah tak kasih panggung kamu. Besok masih sedih, kasih panggung lagi 1 jam. Wah, terserah gue. Ini biar keluar. Kenapa? Kalau Islam mengatakan gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya,
maka mengenal Tuhannya. Sedih adalah dirimu atau bukan? Kan dirimu dalam keadaan tertentu itu yang sedih itu. Kalau kamu nggak mengenal dirimu yang sedang sedih, kamu tidak akan lengkap mengenal dirimu. Sedih dirasakan. Biasanya sedih itu kalau dipecah-pecah nanti hilang kesedihannya, sangat berkurang. Makanya sedih kalau diceritain ke teman berkurang, betul nggak? Karena sambil kamu ngomong, kamu sambil paham. Oh gini ya ternyata aku sedih. Aku kemarin WA udah centang 2 nggak dibalas-balas. Sedih banget. Neng mana ceru. Kowe ngrungokne omonganmu dhewe, aku kok ya asu wong centang 2. Sini ngene wae sedih. Aku dalam hatimu gitu sendiri. Kamu jadi paham bahwa kamu sendiri ya gila nih gitu loh. Centang 2. Saya sudah coba sindir pakai status WA nggak dibuka juga. Ya Allah, parah nih. Misalnya begitu. Jadi jangan ditolak, jangan dibuang-buang. Siapa yang, karena itu bagian dari dirimu. Kalau kamu buang, dia akan kembali lagi suatu saat, pasti. Jadi hadapi, dikenali, dirangkul. Karena pada setiap dirimu, pemahaman saya, diri manusia itu lengkap. Ketika kamu sedih, kamu sedang, bukan berarti kamu tidak punya bahagia. Kamu sedang memilih sedih, bukan sedang memilih bahagia, gitu aja. Ingat bahwa ada sisi lain dari dirimu yang sedang tidak termanifestasi saat itu, tidak keluar saat itu. Kalau kamu sadari bahwa itu ada selalu, itu langkah pertama adalah, ini aku mau terlalu panjang ini, itu langkah pertama dalam mengenal keutuhan. Saat durung kowe nyawiji, kenal keutuhan dulu, keutuhan diri. Keutuhan diri itu gimana? Bahwa kamu tuh nggak kurang suatu apa. Kamu itu lengkap 100% sebenarnya. Cuman kamu nggak nyadar aja. Kalau kamu marah, ada yang belum marah, yang tidak marah dirimu yang lain. Kamu sedang sedih, ada dalam dirimu yang tidak sedih. Kalau sedang sedih, itu tadi ya. Jadi dalam dirimu itu sebenarnya lengkap. Langkah pertama mengenali dulu. Langkah kedua mengintegrasi. Yang kamu kenali ini tadi jadiin dirimu semua. Kamu sadarnya akan penuh bahwa dirimu punya potensi terhadap apapun. Jadi ketika kamu sedang marah, kamu sadar dirimu yang marah yang keluar, bukan terbawa amarah. Karena orang tua kadang penting marah kepada anaknya. Saya nggak setuju kalau ngomong orang tua nggak boleh marah sama anaknya. Boleh dan sangat penting. Itu saja cara pendidikan yang salah satu yang efektif adalah marah. Tapi jangan pakai amarah, itu bedanya. Kalau amarah itu dirinya yang marah yang terpuaskan. Kamu memarahi dia sampai kamu puas, itu pakai amarah namanya. Tapi kalau marah sampai anaknya paham, itu artinya marah untuk pendidikan. Nah penting, mumpung Anda masih muda, Anda lakukan kesalahan sebanyak mungkin dan nunggu dimarahi oleh orang tuamu. Karena mending salah sekarang daripada salah besok. Kesalahannya jenisnya sama aja. Nyolong misalnya. Kalau kamu masih kecil, nyolongmu apa? Sendal paling, pelem. Gede sedilit mencoba mencuri hati, ini gagal terus. Hati maling ini gagal. Nanti kalau sudah dewasa, malingnya orang yang pelem. Korupsi, maling duit negara, maling duit rakyat, maling duit kancane. Itu lebih parah bukan? Kalau kamu tahu sebab akibat dari mencuri adalah buruk dari kecil, gedemu tidak akan melakukan itu. Kalau anak Anda mencuri, bersyukurlah. Karena Anda bisa memarahi hari ini. Ketika dia masih kecil. Betul? Kalau dia marahi ketika dia sudah gede dan dia mencuri, yang marahi bukan Anda lagi. Yang marahi negara, dia masuk sel. Milih Anda masuk sel atau Anda marahin ketika mencuri masih kecil? Iya kan? Paham maksud saya ya? Jadi manusia itu tempatnya salah. Ketika masih kecil lakukan, coba segala hal. Dan kalau Anda dimarahin, jangan marah balik. Anda cari tahu kenapa ya nggak boleh ya. Oh karena sebab akibatnya seperti ini. Mending salah ketika kecil daripada salah ketika sudah besar. Karena kesalahannya pasti berlipat ganda besarnya.
seperti angka 9 dan 99. Bedanya pasti lebar perbedaannya. Angka 7 dan 70. Gede ini beda banget. Mending salah dikit sak durung songo. Setelah songo nek iso rasa mengulangi kesalahan yang sama. Paling itu dulu yang bisa saya respon. Oke, terima kasih keterangan Mas Abraham. Jadi memang